Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat kelas 5. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat walafiat semuanya. Amin. Nah anak-anak, kita kembali lagi di video pembelajaran kita kali ini di tema 5, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Apa saja yang akan kita pelajari pada hari ini? Yang pertama adalah tentang pengaruh letak geografis Indonesia. Yang kedua tentang pentingnya persatuan dan kesatuan. Dan yang terakhir nanti ada penugasan untuk kalian ya, seperti biasanya. Baik, kita masuk di pembelajaran yang pertama anak-anak. Nah, bila kalian perhatikan pada peta, Indonesia terletak pada posisi silang ya anak-anak ya. Secara geografis, Indonesia ini terletak pada posisi silang dan posisi ini sangat strategis, sangat menguntungkan bangsa Indonesia. Kenapa? Mari kita simak ulasannya. Secara geografis Indonesia diapit dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Letak yang strategis ini memberi pengaruh yang besar terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia. Indonesia menjadi negara yang terbuka untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan bangsa lain yang ada di sekitarnya. Bangsa Indonesia menyadari akan pentingnya bekerja sama, saling membantu, dan peduli terhadap negara di sekitarnya. Bangsa-bangsa di sekitarnya akan memberikan kekuatan tersendiri yang dapat mendukung perkembangan dan pertumbuhan Indonesia. Wilayah Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau yang dipisahkan laut dan selat melahirkan keanekaragaman suku, bahasa, agama, dan budaya. Budaya Indonesia terdiri atas berbagai bentuk seperti kesenian daerah, pakaian tradisional, rumah adat, dan makanan khas. Kebudayaan daerah menjadi akar sekaligus memperkaya kebudayaan nasional. Keanekaragaman budaya menjadi keunikan yang mengundang bangsa lain untuk berkunjung dan mempelajari budaya Indonesia. Nah, itu ya anak-anak ya. Jadi pengaruh letak geografis Indonesia tadi, akhirnya Indonesia itu menjadi bangsa yang terbuka. Karena menjadi jalur tadi posisinya dari posisi yang silang, jadi menjadi jalur perdagangan, menjadi jalur atau lintasan negara-negara yang ada di sekitar Asia dan Australia, juga menjadi jalur pelayaran di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Itu pasti mampir ke Indonesia atau melewati Indonesia, sehingga Indonesia itu menjadi lebih terbuka untuk berinteraksi dengan negara yang lain. Nah, potensi Indonesia sebagai negara maritim yang kita tahu ya bahwa Indonesia itu memiliki letak geografis yang sangat strategis ya, sehingga Indonesia tidak pernah sepi anak-anak, khususnya oleh kapal-kapal yang membawa komoditas perdagangan dari negara satu ke negara yang lain. Di samping itu, Indonesia sendiri juga sudah kaya akan sumber daya alam lautnya. Indonesia penghasil rumput laut dan tuna terbesar di dunia, dan Indonesia juga menghasilkan kepiting dan udang yang terbesar kedua setelah negara Cina. Wow, ini keren sekali ya anak-anak ya. Untuk komoditi rumput laut banyak dihasilkan di wilayah Sulawesi dan Nusa Tenggara. Sementara untuk kawasan yang menghasilkan tuna itu banyak di daerah Papua, Maluku, dan Sulawesi Utara. Bagaimana dengan kepiting dan udang? Kepiting banyak dihasilkan di Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Sementara untuk sentra produksi udang berada di daerah Sumatera dan Jawa Barat. Nah, anak-anak, di samping ini juga masih banyak sekali hasil kekayaan laut Indonesia. Mungkin yang kalian tahu hanya ikan nih ya, yang ditangkap oleh nelayan itu. Dan jenis ikan itu kan tidak hanya ikan tuna ya, tapi juga banyak sekali ikan-ikan yang lain yang bisa dihasilkan dari laut Indonesia. Nah, Indonesia sebagai negara maritim juga disebut sebagai negara agraris anak-anak.
Nah, kira-kira potensi alamnya apa ya? Selain kekayaan lautnya, Indonesia juga dikenal sebagai negeri yang subur dan penghasil rempah-rempah, kelapa sawit, beras, jagung, cengkeh, tembakau, teh, karet, kopi, dan tebu merupakan beberapa contoh dari sekian banyak hasil pertanian atau hasil perkebunan di Indonesia. Produk hasil pertanian Indonesia ini banyak diminati di luar negeri dan rutin mengekspor biji coklat, tembakau, dan rempah-rempah. Wah, keren sekali ya negara kita ini ya. Jadi selain memiliki kekayaan laut yang sangat banyak, juga ternyata memiliki tanah yang subur sehingga tumbuhlah banyak sekali jenis-jenis tanaman yang bisa tumbuh di Indonesia dan bahkan bisa sampai diekspor anak-anak ya. Jadi mungkin yang kalian tahu kalau misalnya biji coklat atau coklat yang terbaik itu berasal dari Swiss gitu ya. Ternyata Indonesia juga tidak kalah ya, bisa menghasilkan biji coklat yang bisa diekspor ke luar negeri. Nah, jadi dua tadi potensi itu anak-anak ya. Indonesia sebagai negara maritim dan Indonesia sebagai negara agraris. Tentunya mata pencarian penduduk Indonesia ya, mata pencarian penduduk negara kita adalah banyak sebagai penangkap ikan atau nelayan dan juga sebagai petani ya. Baik itu petani di perkebunan maupun petani di lahan-lahan pertanian gitu ya. Oke. Nah, namun bagaimana ya sekarang apabila Indonesia itu memiliki banyak komoditi, apakah sesama warga negara itu tidak saling bertengkar? Oh, ternyata tidak anak-anak ya. Jadi walaupun tadi sudah dijelaskan memiliki banyak pulau-pulau ya, dan kemudian terdiri atas banyak sekali komoditinya, ternyata masyarakat Indonesia itu tetap bersatu. Banyak bangsa lain kagum dengan kehidupan masyarakat Indonesia yang beragam, namun tetap dapat hidup damai berdampingan. Indonesia begitu terbuka terhadap masyarakat lain yang berbeda budaya. Salah satunya ini contohnya adalah masyarakat di Pulau Bali ya anak-anak. Jadi masyarakat Bali itu yang mayoritas beragama Hindu sangat terbuka terhadap masyarakat Muslim. Hal ini sudah terjadi di zaman kerajaan pada abad ke-16 lalu, di mana Raja Dalem Waturenggong yang berkunjung ke Majapahit di Jawa Timur, yang mayoritas di situ beragama Islam ya, diantar pulang kembali oleh 40 prajurit Majapahit yang beragama Islam dan bahkan mengizinkan 40 prajurit tersebut tinggal dan menetap di Bali. Yang mayoritas kalian tahu di Bali beragama Hindu ya. Dan bahkan mereka mendirikan masjid pertama di Bali yang dinamai Masjid Gelgel. Nah, dan sampai saat ini anak-anak ya, masyarakat asli dari Pulau Bali itu dapat hidup rukun dan damai dengan masyarakat lain yang berbeda kehidupan sosial dan budayanya. Kalau kita perhatikan di Bali sekarang sudah banyak berdiri masjid-masjid, gereja-gereja, atau rumah-rumah ibadah yang lain anak-anak ya. Mereka saling bekerja sama menjaga keamanan di saat umat Hindu maupun umat Muslim dan umat beragama yang lain mengadakan perayaan adat atau keagamaan di Bali. Jadi ini adalah contoh konkret. Walaupun Indonesia itu kaya akan komoditi dan terpisah oleh pulau-pulau dan memiliki banyak sekali suku bangsa, mereka tetap bersatu. Ini sangat penting ya memang ya. Dalam memanfaatkan sumber daya alam dibutuhkan sikap persatuan dan kesatuan yang pada materi-materi yang lalu sudah pernah disampaikan. Nah, anak-anak, untuk yang terakhir untuk kalian yaitu penugasan ya, kalian mencari informasi mengenai kegiatan ekonomi masyarakat di sekitar. Kalian boleh mengamati apa yang ada di lingkungan sekitar kalian, atau kalian juga boleh mencari informasi dengan menjelajah internet dan mengambil gambar yang dibutuhkan. Bisa dikerjakan pada buku halaman 128 anak-anak informasi lengkapnya ya. Baik, apakah materi hari ini sudah cukup jelas? Semoga sudah ya. Baik, kalau begitu anak-anak, cukup sekian materi kita untuk hari ini. Tema 5, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4.
Sampai bertemu di materi-materi video pembelajaran selanjutnya. Dan terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.